Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih dikatakan, "Man bata tahiran, bata fi syi'arihi malakun, falam yastayqidh illa qala lahul malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulanin, fa innahu bata tahiran." Teman-teman yang dirahmati Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ketika seseorang ingin pergi ke tempat tidurnya, kemudian dia dalam keadaan suci sudah mengambil air wudhu, maka bata fi syi'arihi malakun, maka malaikat akan selalu membersamainya. Malaikat akan menjadi pakaiannya, artinya malaikat akan menjadi temannya selama dia tidur. Falam yastayqidh illa qala lahul malak, dan tidaklah orang yang dalam keadaan suci itu kemudian dia bangun, kecuali malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Terkadang perkara yang bernama wudhu ini banyak sekali diremehkan oleh kita sebagian umat Islam. Padahal hanya menjaga wudhu, mengambil air wudhu, cukup mengambil air wudhu, maka makhluk yang bernama malaikat akan selalu mendoakan kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lain, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi." Man tawaddaa, barang siapa yang mengambil air wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Wudunya tidak terburu-buru. Dia basuh secara perlahan sampai semuanya terbasuh dengan air. Anggota badan yang harus dibasuh dengan air ketika berwudu, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluarlah dosa-dosa dari seluruh tubuhnya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa-dosa itu keluar dari ujung jari jemarinya. Subhanallah. Sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, bagaimana dia tidak disebut sebagai sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia selalu menemani Rasulullah dalam keadaan senang dan sedih, bahkan menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap sholat dimulai. Tetapi Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah bagaimana Bilal bin Rabah mampu menjaga kesuciannya di setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi Bilal bin Rabah punya amalan yang ketika dia batal dari wudunya, meskipun dia bekerja, belajar, mengajar, kemudian dia mengambil air wudu ketika sudah batal, lalu sholat sunnah wudu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah sehingga suara terompah Bilal bin Rabah terdengar di surga. Subhanallah. Oleh karena itu, teman-teman yang dicintai oleh Allah, satu ketika juga Rasulullah SAW pernah memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan bagaimana dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah dan kalian akan ditinggikan derajatnya?" Ada 3 amalan. Yang pertama adalah isbagul wudu' 'alal makarih. Ambillah air wudu ketika kalian merasa berat untuk berwudu. Contohnya ketika di musim dingin, musim hujan, musim salju, berat sekali ya ingin wudu, kita paksakan untuk berwudu, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Amalan yang kedua adalah wangtadhiris shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Contohnya ketika kita sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian kita menunggu waktu sholat isya berjamaah. Bahkan di hadis lain dikatakan barang siapa yang menunggu waktu sholat saja, duduk di masjid, maka kata Rasulullah di dalam riwayat An-Nasa'i, maka duduknya orang di masjid terhitung seperti orang yang sedang sholat. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah wa kathratul khuta ilal masjid, dan perbanyaklah langkah kaki ke masjid. Satu langkah meninggikan derajat seseorang, dan langkah yang kedua akan menghapuskan segala dosa-dosanya.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang selalu bertaubat kepadanya, dan jangan lupa Allah juga cinta kepada orang yang suka al-mutatahhirin, suka mensucikan jiwanya. Dan salah satu cara bersuci yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menjaga wudu. Mudah-mudahan nasihat disampaikan bermanfaat dan kita bisa menjaga wudu di setiap aktivitas kita. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.